Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat Persis Jabar rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu tauhid. Saya akan melanjutkan apa yang diuraikan pada episode sebelumnya terkait dengan penyimpangan dari akidah yang benar yang diuraikan oleh Dr. Sholih bin Fauzan hafidhahullah dalam kitabnya Muqarrarut Tauhid. Pada pertemuan atau pada episode yang lalu, saya telah menjelaskan tentang faktor pertama itu adalah kejahilan terhadap akidah yang sahih dikarenakan faktor penyimpangan. Karena keengganan orang belajar tauhid yang benar, akibatnya muncullah dampak yang serius, yaitu generasi yang tidak mengenal tauhid dan perbuatan syirik. Sehingga muncul persepsi dan asumsi bahwa yang hak adalah batil, yang batil adalah hak. Kemudian yang kedua yang diuraikan oleh beliau, yaitu faktor kenapa orang itu menyimpang dari akidah yang benar itu adalah ta'assubu lima ali aba'u wa ajdadu wa tamassuku bihi wa inkana batilan, yaitu sikap ta'assub, sikap fanatik terhadap ajaran yang pernah disampaikan oleh bapak-bapak dan kakek-kakek, dalam hal ini mungkin bahasa kita nenek moyang mereka, dan berpegang teguh kepadanya walaupun sejatinya perkara itu batilan. Perkara yang diajarkan oleh nenek moyang itu adalah perkara yang batil, perkara yang tidak hak. Sekaligus akhirnya karena mereka berpegang teguh pada ajaran seperti itu, watarku ma khalifihi, maka ia pun meninggalkan apa yang menyimpang atau menentang daripada apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Wa in kana haqqan, walaupun yang menentangnya itu adalah perkara yang hak. Maksudnya bahwa faktor orang itu tersesat dari akidah yang benar itu karena terlalu berpegang teguh, fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang. Disangkanya apa yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka itu 100% benar. Hal ini sebetulnya pernah disinggung dalam Al-Quran terkait dengan sikap kafir jahiliyah terhadap ajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 170, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah telah turunkan, maka mereka spontan menjawab, bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana, justru kami akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh bapak-bapak kami, apa yang telah dirintis, diteladankan oleh bapak-bapak kami. Awalau kana abahum la yakinuna syai'a wa la yahtadun, walaupun hakikatnya bapak-bapak mereka itu tidak berpikir sedikit pun karena mengajarkan perbuatan syirik dan mereka pun tidak mendapatkan hidayah. Hadirin ikhwatu iman, sahabat Persis Jabar yang mengharapkan ridho Allah dan magfirahnya, kita sadari bahwa dalam kenyataan memang banyak orang yang ternyata sulit untuk berubah, takut untuk berubah. Padahal jelas, kalau apa yang mereka laksanakan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan berdalih ini adalah madhabku, karena fanatik madhab, sehingga seolah-olah apa yang di luar madhabnya itu sesat semua. Padahal Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i rahimah, telah menyatakan, idza sahal hadisu fahuwa madhabi, apabila ada hadis yang sahih, itulah pendapatku, itulah madhabku. Artinya Imam Syafi'i memberikan arahan supaya kita fanatik pada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada ajaran nenek moyang.
Karena menutup diri terhadap informasi yang lain di luar kelompoknya, di luar madhabnya, terjadilah apa yang digambarkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab ini. Ujung-ujungnya yang menyimpang juga. Kalau memang yang diajarkannya itu adalah kebatilan. Mohon maaf, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun, kita harus jujur mengatakan. Umpamanya tradisi jarah kepada kuburan-kuburan wali. Karena mereka berpendapat bahwa itu telah diajarkan sejak dahulu kala. Inilah adab mereka pada para ahli ilmu yang telah mendahului kita. Kalau sekedar ziarah sesuai sunnah, memang dianjurkan, tidak ada masalah. Karena Rasul pun menyatakan bahwa kuntu nahitukum anjarit kubur alpal ana fajruha fa innaha tudakiru akhirah au kama qala. Bahwa Rasulullah SAW dalam maknanya mengatakan, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tetapi sekarang berziarahlah karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita pada akhirat. Nah, artinya ziarah kubur itu pada dasarnya itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kemudian di dalamnya melaksanakan apa yang diperingatkan oleh ulama sebagai perbuatan kesyirikan, berupa itu mengambil berkah, ya, tawasul kepada ahli kubur dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jangan berdalih ini udah dari sananya begitu. Kita harus membuka diri. Kalau memang itu sesuatu yang kemudian kita dapatkan dalilnya, walau dalil itu muncul dari pihak yang lain, ya terima dengan lapang dada sebagai sifat ketawaduan kita terhadap al-haq. Ingat ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita menolak dalil yang jelas-jelas diberikan orang lain atau diperdengarkan orang lain pada diri kita, disampaikan orang lain pada diri kita, lalu kita padahal tahu itu adalah kebenaran karena kita fanatik, sebetulnya kita sudah bersikap sombong. Karena sombong sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, yaitu al-kibru batul haq wagum tunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi ada sifat takabur ketika kita diberikan nasihat, padahal nasihat itu berasal atau bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih, karena kita beranggapan ini bertentangan dengan tradisi kita. Ini kearifan lokal. 1001 alasan kita sodorkan untuk menutupi diri bahwa itu kita menolak kebenaran. Nah, itu sebetulnya kibir. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, saya mengajak bahwa supaya kita akidahnya tidak menyimpang, tentu saja kita tidak boleh fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang ketika kita mendapatkan dalil yang lebih sahih dari apa yang kita amalkan. Kiranya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan episode kali ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya. Al-afu minkum. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna istinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudzu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.